Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran matematika. Untuk pembelajaran daring kali ini, kita akan membahas materi tentang akar-akar persamaan kuadrat. Modul yang sudah dipelajari dari minggu lalu, kali ini Ibu akan bahas contoh-contoh soal mengenai akar-akar persamaan kuadrat. Disimak baik-baik ya. Pertama, kita akan membahas tentang diskriminan. Diskriminan itu adalah pembeda dalam menyatakan bentuk persamaan kuadrat. Yang seperti yang kita ketahui bahwa rumus diskriminan adalah bisa ditulis dengan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4A kali C. Ingat, dalam persamaan umum untuk bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Kita akan coba bahas beberapa contoh soal. Misalkan di sini ada contoh tentukan diskriminan dari persamaan kuadrat berikut. 9X kuadrat tambah 6X ditambah 1 sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan nilai A, B, dan C-nya dari soal tersebut. Nilai A dari soal tersebut adalah 9, nilai B-nya adalah 6, dan C-nya adalah 1. Sehingga untuk diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC, jadi kita tinggal masukkan nilai B-nya adalah 6, berarti 6 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 9 kali C-nya 1. 6 kuadrat adalah 36 dikurangi 4 kali 9 kali 1 adalah 36. 36 dikurangi 36 adalah 0. Sehingga karena nilai diskriminannya itu adalah 0, maka kedua akarnya sama atau akarnya kembar. Jadi untuk nilai D sama dengan 0, ia memiliki akar-akar yang sama. Kita lanjut ke soal nomor 2. Misalkan di sini ada soal tentukan diskriminan dari persamaan 3x kuadrat tambah 4x sama dengan 5. Ingat, jika ada soal seperti ini, maka kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Maka kita rubah dulu bentuk yang ada di soal menjadi bentuk umumnya. Jadi tetap 3x kuadrat tambah 4x, 5-nya kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi negatif 5 sama dengan 0. Sehingga kita ketahui A-nya adalah 3, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah negatif 5. Kita masukkan ke dalam rumus diskriminan. Diskriminan sama dengan B kuadrat kurangi 4A kali C. B-nya adalah 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 3 kali negatif 5. 4 kuadrat adalah 16 dikurangi 4 kali 3, 12. 12 dikali negatif 5 berarti positif 60. 16 tambah 60 adalah 76. Sehingga diskriminan untuk persamaan tersebut adalah 76. Itu artinya nilai D lebih besar dari 0, maka kedua akar-akarnya real dan berlainan. Masih tentang diskriminan, kita lanjutkan ke contoh ketiga. Jika ada soal x kuadrat tambah 2x tambah 3 sama dengan 0, maka kita akan ketahui diskriminan-nya. Pertama lakukan nilai A-nya adalah 1. Ingat, koefisien variabel x kuadrat jika tidak ditulis sebenarnya ada angka yaitu 1. Lalu nilai B-nya adalah 2 dan C-nya adalah 3. Sehingga rumus diskriminannya B kuadrat kurangi 4AC, nilai B-nya adalah 2 kuadrat kurangi 4, A-nya adalah 1 kali 3. 2
2 kuadrat adalah 4 dikurangi 4 kali 1 kali 3, 12. 4 dikurangi 12 adalah negatif 8. Sehingga nilai D-nya adalah negatif 8. Itu artinya D-nya kurang dari 0. Sehingga untuk kurang dari 0, maka kedua akarnya imajiner atau tidak real. Sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Ada 2 sifat persamaan, yaitu adalah hasil penjumlahan dan hasil perkalian. Kita ketahui bahwa akar-akar dalam persamaan kuadrat biasa dinyatakan dengan X1 dan X2. Maka ada 2 sifat yang akan kita pelajari. Yang pertama, sifat penjumlahan. Jika X1 ditambah dengan X2, maka kita bisa cari dengan rumus min B per A. Nilai B dibagi nilai A. Dan untuk sifat yang kedua, untuk perkalian, jika X1 kita kalikan X2, maka bisa kita cari dengan rumus C per A. Nah, di sini ada soal X kuadrat tambah 11X tambah 30 sama dengan 0. Tentukan nilai penjumlahan akar-akar dan perkalian akar-akarnya. X1 tambah X2 nya, untuk X1 ditambah X2 nya, karena kita punya rumus min B per A. Di sini nilai B nya adalah 11, berarti negatif 11 dibagi nilai A nya adalah 1. Negatif 11 dibagi 1 tetap negatif 11. Dan untuk perkaliannya X1 dikali X2, karena kita bisa cari dengan rumus C per A, nilai C nya adalah 30, kita bagi dengan nilai A nya adalah 1, yaitu 35. Jika langsung ditanyakan nilai perkalian dan penjumlahan bentuk akar-akarnya. Selanjutnya menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Misalkan contoh, ada soal tentukan bentuk persamaan kuadrat jika akar-akarnya misalkan angka 3 dan 8. Bagaimanakah bentuk persamaan kuadratnya? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, perhatikan dulu akar-akar yang ditanyakannya. Angka 3 berarti itu X1 nya, dan angka 8 itu X2 nya. Nah, karena bentuk persamaan kuadrat itu biasanya melalui akar-akarnya dengan perkalian seperti ini, kita tinggal tuliskan. Tapi ingat, jika di soalnya bentuknya positif, maka ketika kita masukkan ke dalam bentuk persamaan umum persamaan kuadratnya menjadi negatif. Jadi di sini juga X2-nya 8, berarti jadi negatif 8. Setelah itu kita kali bersilang. X kali X, X kuadrat. X kali min 8, min 8X. Lalu setelah selesai yang X dikalikan dengan lawannya, kita pindah ke angka 3. Negatif 3 kali X, negatif 3X. Negatif 3 kali negatif 8. Lihat tandanya, negatif kali negatif hasilnya positif. 3 kali 8 hasilnya 24. Sehingga kita sederhanakan bentuknya menjadi X kuadrat negatif 8X negatif 3X negatif 11X plus 24 sama dengan 0. Jadi berikut bentuk persamaan kuadrat yang tersusun jika akar-akarnya itu angka 3 dan 8. Contoh kedua, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 5 dan 7. Ingat, langkah pertama adalah kita perhatikan akar yang diketahui. X1 nya berarti negatif 5 dan X2 nya adalah 7. Kita masukkan ke dalam bentuk perkalian persamaan kuadrat. Tuliskan dulu nilai X nya. Lalu ingat, negatif berarti berubah menjadi positif 5. Untuk positif 7 berubah menjadi negatif 7. Baru kita kalikan. X kali X, X kuadrat. X kali negatif 7, negatif 7X. Selesai, pindah ke 5, 5 kali X, 5X. Negatif 5 kali negatif 7, negatif 35. Sederhanakan menjadi X kuadrat negatif 7 tambah 5X, negatif 2X, kurangi 35 sama dengan 0. Berikut bentuk persamaan kuadrat. Selanjutnya bentuk cara mencari atau menentukan persamaan kuadrat dengan pertanyaan,
melibatkan rumus jumlah akar dan hasil kali. Misalkan di sini ada contoh soal, susun persamaan kuadrat dengan rumus jumlah akar dan hasil kali jika diketahui akar-akarnya adalah 2 dan 5. Nah, untuk soal seperti ini, kita tidak usah rubah nilai akarnya dari negatif menjadi positif, begitupun sebaliknya. Hanya kita perlu ingat bahwa bentuk persamaan umum jika kita melibatkan jumlah akar dan hasil kali akar, maka bentuk persamaan umumnya menjadi x kuadrat ditambah b per a x ditambah c per a x sama dengan 0. Yang kita ketahui bahwa b per a itu adalah rumus dari penjumlahan dua akar. Berarti kalau kita uraikan menjadi x kuadrat dikurangi ya, karena tadi b-nya itu per a-nya negatif sifatnya, berarti dikurangi x1 ditambah x2 x ditambah c per a adalah rumus perkalian bentuk akar-akar persamaan kuadrat, berarti dalam kurung x1 kali x2, mohon maaf ini tidak ada x-nya ya karena bentuknya konstanta, sama dengan 0. Nah, kita tinggal masukkan ya angka-angka akar-akar yang diketahui dari soal, menjadi x kuadrat dikurangi x1 tambah x2. x1-nya adalah 2, berarti x1 tambah x2, x1-nya adalah 2, x2-nya adalah 5, 2 tambah 5 adalah 7. Kita tuliskan 7x ditambah x1 kali x2, berarti x1 kali x2. x1-nya adalah 2 dikali x5, x2-nya adalah 5, 2 kali 5 adalah 10, ditambah 10 sama dengan 0. Maka berikut ini adalah persamaan umum jika kita menyusunnya dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali dari persamaan kuadrat tersebut. Untuk soal nomor 4 masih dengan cara yang sama, kita akan susun persamaan kuadrat dengan rumus jumlah dan hasil kali jika diketahui akar-akarnya adalah 2 dan negatif 3. Jadi langkah pertama kita jumlahkan dulu x1 tambah x2, berarti x1-nya adalah 2 ditambah x2-nya adalah negatif 3, 2 tambah negatif 3 hasilnya negatif 1. Selanjutnya hasil kalinya x1 kali x2 itu artinya 2 kita kalikan negatif 3, hasilnya adalah negatif 6. Masukkan ke dalam bentuk umum x kuadrat ditambah atau dikurang x1 tambah x2 ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Itu artinya kita tinggal masukkan nilainya x kuadrat. Tadi nilai x1 tambah x2 nya adalah negatif 1, nilai x1 ditambah x2 nya x1 dikali x2 nya adalah negatif 6, negatif 1x negatif 6 sama dengan 0. Seperti itu. Berarti bentuk persamaan umum untuk yang akar-akarnya 2 dan negatif 3, bentuk persamaan kuadratnya adalah x kuadrat kurangi 1x kurangi 6 sama dengan 0. Untuk cara menyusun persamaan kuadrat dengan bentuk soal lain, misalkan di sini ada contoh soal akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurangi 6x tambah 8 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x ditambah 2, alfa ditambah 2, dan beta ditambah 2. Untuk nilai alfa dan beta ini kita anggap itu adalah nilai x1 dan x2 dari bentuk persamaan kuadrat yang ditanyakan pada soal. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mencari akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat kurangi 6x ditambah 8 sama dengan 0. Masih ingat konsepnya? Untuk nilai A kita tentukan nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah negatif 6, dan nilai C-nya adalah 8. Konsep untuk akar-akar pemfaktoran yaitu jika P dikali Q hasilnya adalah C, dan jika P ditambah Q hasilnya adalah B.
Jadi kita pikirkan dua angka yang jika kita kalikan hasilnya 8, jika kita kurangkan atau jumlahkan hasilnya adalah negatif 6. Pasangan angka tersebut adalah 2 dan 4. Agar bisa mendapatkan nilai negatif 6, berarti dua-duanya harus bersifat negatif. Negatif 2 kali negatif 4. Sehingga kita dapat negatif 2 kali negatif 4 hasilnya positif 8. Negatif 2 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 6. Berarti kita dapatkan nilai P-nya adalah negatif 2 dan nilai Q-nya adalah negatif 4. Masukkan ke dalam bentuk persamaan umum untuk akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X kurangi 2 atau X negatif 2 dan X negatif 4. Sehingga jadi untuk akar-akarnya lawan dari X, lawan dari negatif 2 adalah positif 2. Ini X1 dan nilai X2 nya adalah positif 4. Langkahnya tidak berhenti sampai di sini. Kita sudah dapatkan nilai X1 dengan X2, maka masukkan ke dalam rumus yang ditanyakan dalam soal. Akar-akarnya harus bersifat alfa ditambah 2 dan beta ditambah 2. Lanjutan penyelesaian nomor 5 tadi, kita dapatkan X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 4. Sehingga ini kita anggap menjadi 2 ini adalah nilai alfa dan X kedua ini adalah nilai beta. Sehingga untuk mencari sifat X1 dalam persamaan yang baru, itu tadi rumusnya alfa ditambah 2 dan untuk X2 nya beta ditambah 2. Alfanya adalah 2, 2 tambah 2 adalah 4. Untuk betanya adalah 4, 4 tambah 2 adalah 6. Sehingga kita sudah dapatkan X1 nya adalah 4 yang baru dan X2 nya adalah 6. Kita hitung dengan rumus sifat penjumlahan dan perkalian akar-akar. Untuk penjumlahan X1 ditambah X2 berarti 4 tambah 6 hasilnya 10. Dan untuk perkaliannya X1 kali X2 hasilnya 4 kali 6 hasilnya adalah 24. Ingat sifat persamaan kuadrat yang melibatkan penjumlahan dan hasil kali akar-akarnya adalah X kuadrat kurangi X1 tambah X2 ditambah X1, mohon maaf ini X, ada X nya, X1 kali X2 sama dengan 0. Oke, kita masukkan angkanya. X kuadrat tetap kurangi X1 tambah X2 nya tadi 10. Kita tuliskan di sini negatif 10, variabelnya X ditambah X1 kali X2 nya adalah 24. Tuliskan 24 sama dengan 0. Jadi itu bentuk persamaan kuadrat yang baru dari soal nomor 5. Demikian untuk penjelasan materi Ibu kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di forum diskusi kita di grup WhatsApp. Jangan lupa dikerjakan tugas untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.